Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyaksi kanal Kim dimanapun berada, kanal kelas inspirasi menulis yang memang terkonsentrasi di dalam masalah literasi atau penulisan. Namun kali ini kanal Kim akan membahas tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka, yaitu asesmen awal pembelajaran. Asesmen yang merupakan tahap awal sebelum kita mengadakan pembelajaran di kelas. Yuk stay tune terus di channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan lain-lain di kolom komentar. Silahkan biar kanal Kim selalu berkembang untuk selalu menginspirasi dalam dunia literasi kita. Pak Ibu guru yang terhormat, untuk pendalaman lebih lanjut tentang asesmen awal pembelajaran, kita harus memahami dulu pengertian dari asesmen awal pembelajaran. Ujian atau tes yang dilakukan di awal pembelajaran. Artinya tes itu untuk mendiagnostik atau mendiagnosa kondisi siswa sebelum mereka menerima pembelajaran. Misalkan satu contoh pegangan saya sejarah ya. Sebelum memahami tentang pengantar sejarah, baik di situ pengertian secara bahasa atau secara istilah, kemudian sejarah dan manusia, konsep ruang dan waktu dalam sejarah, kemudian lebih lanjut di akhir dari pembelajaran tentang pengantar sejarah itu yaitu historiografi misalkan ya. Maka kita harus merancang sejauh mana kesiapan anak didik untuk menerima pembelajaran sejarah lebih lanjut. Itulah asesmen awal. Katakanlah dulu ya, sebelum kurikulum Merdeka berlaku atau sebelum K13 juga itu ada pretest dan post-test ya. Inilah asesmen awal pembelajaran pretest ini. Jadi sebenarnya diadakan asesmen agar pembelajaran tadi ya seperti sejarah pegangan saya itu betul-betul dipahami siswa yang mempunyai kemampuan beraneka ragam. Makanya kan di dalam asesmen itu ada dua pola Bapak Ibu yang terhormat, yaitu non-kognitif dan kognitif. Non-kognitif itu minat mungkin ya, harus kita telusuri apakah mereka mempunyai minat yang baik terhadap pembelajaran sejarah. Dilanjutkan dengan bakat misalkan yang secara genetik apakah ada di diri mereka itu tentang pemahaman untuk pembelajaran sejarah. Terus kemudian kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, kondisi sosial, sampai kondisi psikologis dari peserta didik kita, itu non kognitif. Kemudian yang kognitif yang kedua mungkin tahap yang lebih intens ya, atau tahap yang lebih substantif, karena ini menyangkut tentang pemahaman. Apakah mereka paham terhadap pembelajaran itu nanti, apakah setengah paham atau malah gagal paham. Itu jadi itu kegunaannya sebenarnya diadakan asesmen awal pembelajaran. Ya tentu saja merancang pertanyaan itu dikondisikan atau disesuaikan dengan kondisi siswa masing-masing per daerah di Indonesia. Misalkan sekolah saya berbasis pesantren yang ketat sekali dalam hal kepemilikan handphone, apalagi laptop ya, tidak boleh memang pesantren itu. Ya mungkin basis pertanyaannya bukan menggunakan kuesioner yang berbasis Google Form misalkan atau kuis dan lain-lainnya, bukan, tapi mungkin pakai kertas untuk memancing siswa bagaimana kemampuan dalam pembelajaran sejarah. Itu ya urusan bentuk itu tergantung dari kreativitas kita lah. Masing-masing disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi sosial di mana peserta didik kita itu berada. Nah,
Setelah itu kita adakan pengkajian, adakan semacam analisa terhadap jawaban yang diberikan oleh peserta didik kita, sehingga menjadi semacam benang merah, ada irisan kepada kita sebagai pendidik seperti apa, bagaimana kemampuan masing-masing siswa yang ada di kelas itu, sehingga pemetaannya sangat jelas. Ya seperti itu sajalah untuk asesmen awal pembelajaran. Semoga keterangan ini bermanfaat untuk para guru dimanapun berada. Salam literasi dari Kanal Kim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.